Al-Islah itu adalah pondok pesantren pelatihan, di samping sebagai pondok pesantren pendidikan. Saya ingin mengutip pesan bahwa kita harus mewujudkan cita-cita pembangunan ekonomi dan keuangan, khususnya keuangan syariah. Wisata religi yang tadi disampaikan oleh Kiai Haji Toha ini adalah salah satu yang kita dorong, di mana kita harapkan Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso terapkan pendidikan ekonomi kreatif santri premier. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Haji Sandiaga Salahuddin Uno atau disapa Bang Sandi menyapa pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Kiai Haji Toha Yusuf Zakaria dan seluruh santrinya dalam acara Quick Response Kode Indonesia Standar di Pondok Pesantren setempat pada Kamis 29 April 2021. Dalam kesempatan itu, Bang Sandi berharap Pondok Pesantren Al-Islah bisa mencetak santri menjadi penggerak ekonomi kreatif di Indonesia, supaya terus melaksanakan proyek percontohan dalam program Santripreneur, termasuk untuk mewujudkan kemandirian industri nasional yang berbasis ekonomi. Santripreneur adalah program pengembangan industri kecil dan menengah di lingkungan pondok pesantren. Anggota Kabinet Kerja Jilid 2 Presiden Joko Widodo ingin santri Al-Islah tidak hanya mampu menjadi insan berakhlakul karimah, melainkan juga harus menjadi pimpinan pemimpin di dunia usaha global. Biovlog sekarang, alhamdulillah. Ini isinya 4.500 per satu ini. 4.000 satu unit. Satu unit ini 4.500. 4.500. Nanti pemasarannya kemana nih Pak? Ada. Jadi ada off takernya sudah. Jadi kita sudah ada yang panen sudah nih. Jadi nanti dapat 1 bulan lagi ini sudah panen sudah. Setiap bulan panen. Setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya. Anggota Kabinet Kerja Jilid 2 Presiden Joko Widodo menginginkan santri Al-Islah tidak hanya mampu menjadi insan berakhlakul karimah, melainkan juga harus mampu menjadi pemimpin-pemimpin di dunia usaha global. Artinya, mampu membangun bisnis dengan mancanegara guna berkontribusi membangun ekonomi Indonesia, khususnya Bondowoso. Meski kelak menjadi orang sukses, Sandiaga berpesan kepada santri agar tidak meninggalkan kearifan lokal, di mana dalam tindak tanduk kehidupannya harus tetap menjunjung tinggi kearifan lokal budaya Indonesia, termasuk harus mendorong konsep Islam, rahmatan lil alamin. Sandiaga mengungkapkan jika industri ekonomi kreatif merupakan sektor penting penyangga ekonomi bangsa. Di tahun 2019, Kemenparekraf menyumbang 1.100 triliun kepada pendapatan negara. Sementara itu, pemimpin Pondok Pesantren Al-Islah Kiai Haji Toha Yusuf Zakaria LC mengatakan bahwa kemungkinan besar keinginan Sandiaga Uno sudah selaras dengan upaya pondok pesantren. Menurutnya, Al-Islah sudah gencar melakukan pelatihan kepada santri lewat program pesantren singkat usaha pelatihan produktif. Kiai Haji Toha menjelaskan program tersebut merupakan sarana santri agar memiliki keterampilan di seluruh bidang usaha, di antaranya seperti keterampilan di bidang penjahit, peternakan, dan pertanian. Putra Kiai Haji Muhammad Maksum tersebut memastikan alumni Al-Islah setelah kembali kepada masyarakat sudah memiliki kemampuan santri yang bisa mengabdi kepada masyarakat. Pemerintah mendorong dengan fasilitasi dan Pondok Pesantren Al-Islah mampu untuk bisa menghadirkan pendidikan yang luar biasa. Dasarnya Al-Islah itu adalah pondok pesantren pelatihan, di samping sebagai pondok pesantren pendidikan. Jadi karena pondok pesantren pelatihan,
maka di Al-Islah itu ada PSPUP, pesantren singkat pelatihan usaha produktif, di mana di pelatihan pesantren singkat pelatihan usaha produktif ini kita memang berupaya untuk mencetak entrepreneur santri. Kita menciptakan skill-skill baru, membuat anak-anak itu punya life skill di dalam semua usaha. Dan itu mulai dari urusan menjahit, urusan peternakan, pertanian, termasuk juga yang terbarukan itu adalah bagaimana menciptakan belatung. Menciptakan belatung itu menjadi konsumsinya pakan, menjadi konsumsi ternak. Nah, itu yang sudah kita lakukan dan sudah kita latihkan itu. Gitu. Jadi yaitu yang kemudian ada Black Soldier Flyer itu, BSF itu. Nah, ya, jadi bukan, dia lalat itu, dia lalat manggot itu. Jadi lalat itu punya lalat hitam itu punya telur 999 telur, kemudian dia bisa menjadi manggot. Menjadi manggot itu, larva. Kemudian produk itu kemana dan penyalurannya? Nah, pemasarannya itu satu untuk pertanian. Satu yang untuk pertanian, yang mana untuk pertaniannya itu pupuknya. Jadi pupuk itu ada dua di sini dari hasil peternakan manggot itu, yaitu yang cair ke pupuk cair, kemudian yang yang organik itu yang sisa-sisa makanan-makanan yang tidak dimakan atau sisa-sisa makanannya manggot itu. Oke. Ini secara kepesantrenan dikelola dalam bentuk koperasi apa seperti apa? Koperasi. Koperasi. Dikelola oleh koperasi. Ya. Jadi sudah ada berapa unit usaha di Al-Islah yang kemudian melibatkan santri? Di Al-Islah yang sudah kita lakukan itu pertama bioflok ikan, peternakan ikan lele. Dari 8 sekarang sudah menjadi 22 kolam bioflok, nanti insya Allah bisa menjadi 100 itu nanti. Kita akan buat 100 kolam bioflok, itu melibatkan santri satu. Yang kedua cold storage, yaitu gudang pendingin ikan, itu juga melibatkan santri. Terus yang ketiga nanti insya Allah akan kita bangun sentra kuliner ikan, itu akan melibatkan santri juga. Dan pertanian juga sudah melibatkan santri. Peternakan kambing juga sudah melibatkan santri. Kita sudah punya peternakan kambing itu di Jember, tempatnya di Jember, tidak di Bondowoso. Di Bondowoso hanya ada beberapa saja untuk percontohan dan sebagai tempat penampungan ya. Itu ada sekitar 200 ekor yang di Bondowoso, kalau yang di Jember sudah ada sekitar 2000 ekor. Jadi diharapkan oleh kita itu nanti santri-santri alumni kita itu sudah menjadi santri-santri yang entrepreneur, sudah siap terjun ke masyarakat. Nah, santri kita ini bukan menjadi santri yang minta PC, tapi santri yang memberi PC. Jadi tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu harapan kita seperti itu.